Halo teman-teman semua, pada video ini kami akan memberikan informasi mengenai komunikasi dalam keluarga. Kita semua pasti mau dong punya keluarga yang harmonis dan minim konflik. Kalau begitu, simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, kita pahami pengertian dan seberapa penting komunikasi yuk. Komunikasi adalah cara manusia untuk menciptakan dan berbagi makna, baik secara verbal maupun non-verbal. Kemampuan dalam berkomunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mempertahankan hubungan yang memuaskan, serta salah satu keterampilan penting yang harus dikuasai individu jika ingin menikmati hubungan yang intim. Lantas, komunikasi seperti apa sih yang baik itu? Nah, komunikasi asertif adalah contoh komunikasi yang perlu diterapkan dalam suatu keluarga agar hubungan keluarga semakin harmonis dan minim konflik. Komunikasi asertif merupakan cara seseorang dalam menyampaikan apresiasi terhadap individu lainnya dengan sikap yang saling menghormati, menghargai, dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik. Adapun cara untuk menciptakan komunikasi asertif yaitu dengan mengatakan apa yang diinginkan dengan tegas, jujur dan jelas, kemudian menanggapi lawan bicara dengan positif, memberikan kritik atau saran yang efektif dan membangun, dan berkompromi serta bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Tapi di sisi lain ada juga loh komunikasi yang tidak tepat diterapkan dalam suatu keluarga, karena komunikasi tersebut berkemungkinan untuk menimbulkan kesalahpahaman atau masalah, yaitu komunikasi pasif dan agresif. Komunikasi pasif merupakan komunikasi oleh individu yang menghindari cara mengungkapkan pendapat atau perasaan secara terbuka. Gaya komunikasi pasif biasanya lahir dari pribadi yang merasa rendah diri. Karena itu, orang ini selalu merasa, saya tidak layak nih untuk mengurus hal tersebut. Orang yang memiliki gaya pasif ini cenderung lebih banyak diam, kurang berekspresi dan tidak mau mengatakan apa yang dia rasakan. Komunikator tipe ini tidak akan mendominasi percakapan atau diskusi yang sedang dilakukan. Tipe komunikator yang pasif akan cenderung menerima pendapat orang lain atau mengikuti suara yang mayoritas. Nah, untuk menciptakan komunikasi yang baik, ada beberapa hal yang perlu dihindari dari komunikasi pasif nih, yaitu tidak dapat bersikap tegas terhadap orang lain atau hal lain, tidak mampu mengekspresikan perasaan dan pendapatnya, serta sering minta maaf untuk sesuatu yang tidak perlu. Selain komunikasi pasif, ada juga nih yang namanya komunikasi agresif. Komunikasi agresif merupakan komunikasi yang menyatakan secara bebas dan mudah tentang apa yang ia pikirkan serta diinginkan. Namun, komunikator agresif seringkali tidak memedulikan perasaan serta hak dari lawan bicara, sehingga kerap menimbulkan konflik karena lawan bicara merasa tersinggung. Kalau begitu, kenapa ya komunikasi agresif kerap terjadi? Komunikasi agresif ini bertujuan untuk menyakiti atau menjatuhkan orang lain dan untuk melindungi harga diri si penyerang. Orang yang memiliki tipe komunikasi agresif biasanya merupakan tipe komunikator yang mau menang sendiri dan selalu mendominasi percakapan yang ada. Pada umumnya, orang yang memiliki tipe percakapan ini ingin pendapatnya selalu didengar dan ditanggapi, serta dia akan menghakimi permasalahan yang sedang didiskusikan. Nah, maka dari itu, agar tercipta komunikasi yang baik, sebisa mungkin kita harus menghindari beberapa hal yang menjadi ciri-ciri komunikasi agresif. Di antaranya, meninggikan suara, berbicara dengan tangan di pinggang, memukul meja ketika memberikan penekanan atas sesuatu yang dikatakan, menunjuk lawan bicara, dan merasa paling benar. Untuk memperjelas materi komunikasi tadi, kami akan memberikan contoh kasus pada komunikasi pasif dan komunikasi agresif. Kemudian, kami akan menggunakan komunikasi asertif sebagai solusi yang dapat ditawarkan. Berikut adalah contoh kasus yang pertama, yaitu komunikasi pasif. Budi dan Dina adalah sepasang kekasih. Suatu hari, Budi mengajak Dina untuk kencan di sebuah kafe sore ini dan ingin menyampaikan keluh kesahnya terhadap masalah yang ada di pekerjaannya. Namun, Dina sudah memiliki rencana lain sore ini. Tetapi karena Dina adalah seorang komunikator yang pasif, ia merasa tidak enak untuk menolak dan merasa sungkan karena Budi adalah seorang pasangannya. Sehingga Dina membatalkan rencananya untuk sore itu dan pergi kencan dengan Budi.
Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan adalah jika Dina menjadi seorang komunikator tipe asertif. Dina dapat memberitahu dengan tegas mengenai rencana yang ia miliki namun tetap menghargai ajakan Budi untuk berkencan. Kemudian, Dina dapat menawarkan untuk berkencan di kemudian hari dan meminta Budi untuk menelpon di malam hari untuk bercerita mengenai pekerjaannya. Dengan komunikasi asertif, Budi dapat memahami perasaan dan pendapat Dina. Selain itu, juga dapat mencari jalan tengah dalam setiap permasalahan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus yang kedua, yaitu komunikasi agresif. Dimas merupakan anak yang masih duduk di bangku 2 SD. Suatu ketika, Dimas dan ayahnya sedang jalan-jalan. Ketika sedang jalan-jalan dengan ayahnya, ia melihat suatu mainan yang sangat menarik. Tetapi ayahnya tidak memiliki uang untuk membelinya. Karena ayahnya Dimas merupakan komunikator tipe yang agresif, ayahnya malah memarahi Dimas dan berkata bahwa Dimas tidak bersyukur dengan mainan yang ada dan hanya menghabiskan uang ayahnya. Oleh karena itu, Dimas menangis dan kecewa karena dimarahi oleh ayahnya. Selanjutnya adalah solusi yang dapat diberikan jika ayahnya Dimas merupakan seorang komunikator tipe asertif. Ayahnya dapat menolak permintaan Dimas dengan halus tanpa membentak Dimas. Ayahnya juga dapat memberitahu bahwa ia sedang tidak membawa uang dan menawarkan Dimas untuk dibelikan mainan di kemudian hari. Lalu ayahnya dapat mengajak Dimas untuk membeli es krim agar Dimas tetap senang. Dengan komunikasi asertif, hubungan Dimas dan ayahnya dapat menjadi lebih erat. Dari ketiga jenis komunikasi ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi asertif merupakan jenis komunikasi yang terbaik daripada komunikasi pasif dan agresif. Komunikasi asertif merupakan solusi yang dapat ditawarkan untuk menghindari komunikasi pasif dan agresif. Dengan menggunakan komunikasi asertif, kita dapat mengutarakan perasaan dan pendapat kita, namun juga menghargai hak-hak lawan bicara. Selain itu, kita juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara kemenangan bersama atau win-win solution. Baik, kalau begitu cukup sampai sini saja mengenai informasi tentang komunikasi yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan dalam suatu keluarga pada video ini. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sehingga nantinya dapat menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya, have a good day!